Satu hal ini kelihatannya sangat sepele dan seringkali diremehkan oleh orang-orang. Padahal kalau kita sampai salah memilih satu hal tadi, maka hasil bakso kita tidak akan bisa bagus meskipun menggunakan resep yang terbaik atau bahan yang terbaik sekalipun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tempat penggilingan karena ini sangat-sangat krusial untuk menentukan hasil bakso kita bisa bagus atau enggak. Pembahasan hari ini mungkin terkesan menyudutkan para tukang giling, tapi hal ini sebenarnya penting sekali untuk Anda ketahui. Karena meskipun resep Anda bagus, bahan yang terbaik yang Anda pakai, tapi kalau penggilingannya salah, caranya salah, hasilnya juga akan berantakan. Nah, saya temui banyak orang biasanya awal-awal berdiri penggilingannya, kalau ownernya, pemiliknya sendiri yang berkecimpung, umumnya bagus hasilnya. Tapi lama-kelamaan ketika mulai turun tahta, jadi mulai diserahkan ke anak buahnya, teknisinya, orang yang operatornya yang giling tadi berbeda, biasanya hasilnya juga ikut turun. Nah, makanya Anda sebagai pedagang bakso, produsen bakso, perlu mengetahui hal ini. Setidaknya ada 4 ciri-ciri apa saja yang harus Anda perhatikan. Kalau sampai memenuhi ciri-ciri ini, ya Anda mungkin harus berpikir untuk mengganti tukang penggilingan Anda. Nah, kita mulai dari yang gampang dulu sampai nanti terakhir yang paling susah. Jadi pastikan Anda akan menonton sampai ciri-ciri yang keempat sampai habis tadi ya. Oke, yang pertama ada yang perlu Anda perhatikan, mesin yang digunakan seperti bagaimana. Nah, kalau kita ngomong mesin penggilingan, tentu yang pasti ada namanya ball cutter. Ini sih yang standar. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu baku, jadi kita tidak terlalu banyak membahas. Intinya sih tidak perlu sampai mesin yang bagus, yang impor, yang mahal sih enggak. Ball cutter yang lokal pun masih bisa bagus, sehingga kita tidak terlalu membahas ball cutter. Yang penting Anda perlu cek di tempat penggilingan Anda ada namanya mesin grinder atau enggak. Umumnya kalau di Indonesia saya perhatikan meskipun buatan lokal biasanya sudah disediakan mesin grinder. Nah, mesin grinder ini punya peranan penting karena kalau kita ngomong bikin bakso yang kenyal, sebenarnya nggak cuma bakso sih, bisa untuk dimsum, sosis, nugget dan sebagainya. Intinya kenyal itu kalau aktivasi proteinnya lebih banyak. Dimana aktivasi protein itu terbuat dari hasil mekanisme tumbukan dari pisaunya tadi, ball cutternya. Nah, yang jadi masalah kalau kita giling bakso itu kan tidak bisa terlalu lama. Waktu mencincangnya ini di ball cutter kan tidak bisa terlalu lama, sehingga aktivasi proteinnya biasanya terbatas. Untuk mengakali hal ini perlu di grinder dulu dagingnya sehingga dia keluarnya sudah kecil-kecil lembaran itu, sehingga aktivasinya lebih bagus. Makanya perlu diperhatikan apakah mereka punya mesin grinder ini, dan tahap awal pertama di grinder dulu, jadi keluar daging cincang baru dimasukkan ke ball cutternya. Kalau oke, berarti tempat penggilingan Anda oke nih. Kita bisa lanjut ke nomor 2. Hal kedua, ciri-ciri kedua yang perlu Anda perhatikan adalah apakah tempat penggilingan Anda itu menggunakan es batu atau air biasa. Nah, kalau ternyata sampai menggunakan air biasa, ini Anda mungkin perlu memikirkan untuk ganti tempat penggilingan. Kenapa? Gini, tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa kita kalau giling bakso itu kan butuh aktivasi protein. Semakin aktivasinya bagus, hasilnya semakin bagus kan. Yang jadi problem satu, penggilingannya tidak bisa terlalu cepat karena kalau kita tidak bisa terlalu lama karena kalau kita giling baksonya terlalu lama, biasanya suhunya jadi panas. Problemnya, hasil bakso yang kenyal itu selalu membutuhkan suhu yang rendah, suhu yang dingin. Sehingga kalau kita sudah gilingnya tidak bisa optimal, terus tidak ditunjang suhu yang dingin, ini yang bikin hasil kenyal bakso kita jadi tidak optimal. Makanya yang terbaik adalah menggunakan es batu, karena es batu ini bisa menurunkan suhu adonan. Sementara kalau air kan suhunya ya normal, suhu ruangan. Belum lagi kalau ditunjang, di Indonesia ini kan iklimnya tropis, cukup panas, sehingga suhu ini cepat sekali naik. Makanya yang terbaik seharusnya tempat penggilingan itu menggunakan es batu. Kalau ditanya apakah mesti es batu yang bongkahan atau yang bagaimana, itu tergantung di satu, cuacanya bagaimana. Kalau misalkan Anda di daerah pegunungan yang cukup dingin, mungkin tidak perlu es batu yang bongkahan, tapi es serut mungkin lebih bagus. Sebaliknya, kalau Anda di kota yang panas, yang suhunya cukup tinggi, sebaiknya menggunakan es batu yang ya nggak terlalu gede juga, tapi paling nggak lebih bongkahan. Itu mungkin bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Ciri-ciri ketiga yang perlu Anda perhatikan masih berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, yaitu tentang es batu yang digunakan tadi, takarannya bagaimana. Nah, banyak saya temui biasanya penggilingan ini hasil baksonya jelek karena menakar es batunya bukan dengan hitungan, tapi menggunakan feeling. Ada 2 feeling yang biasanya dipakai, yaitu satu dari kekentalan adonannya gimana, dan yang kedua dari
kedinginan, suhu adonannya, jadi dicek dengan tangan waktu giling itu seberapa dingin. Kalau biasanya kalau misalkan yang menggunakan suhu tadi dirasa wah kurang dingin, tambahin lagi nih es batunya. Padahal kalau kita ngomong pemakaian es batu sebaiknya itu ditakar, dihitung dengan pasti. Karena kalau sifatnya meskipun sudah dingin adonannya, tapi kalau es batunya kebanyakan, hasilnya juga nggak akan bagus. Belum lagi kalau ditunjang dengan repotnya ada bahan yang sifatnya mengentalkan tapi tidak mengenyalkan, yaitu adalah penggunaan tepung. Jadi kalau sudah masuk es batunya banyak, terus dirasa sudah dinginnya oke, tapi kok agak lembek ya, ditambahin tepungnya lebih banyak, sehingga hasilnya mungkin seolah-olah adonannya kental, bagus, enak dicetak, tapi ketika sudah matang, ini nanti yang jadi masalah, hasilnya bisa empuk. Makanya Anda perlu perhatikan takaran es batu yang dimasukkan itu sebaiknya dihitung. Nah, Anda bisa coba tanya ke tukang penggilingannya, kalau saya pakai daging sapi murni, es batunya berapa? Kalau dia tidak bisa jawab, ya Anda mungkin perlu pertimbangkan apakah mau tetap giling di sana atau ganti yang lain. Kalau ditanya ada nggak cara untuk menghitung dengan pasti takaran es batunya harus berapa? Jawabannya memang agak susah karena tergantung dari kualitas daging kita. Contoh, kita menggunakan daging sapi yang grade nomor 1, yang bagus, yang lemaknya sedikit. Tentu takaran es batunya bisa lebih banyak dibanding kita menggunakan misalkan dada ayam atau mungkin sapi yang grade 2, grade 3 yang lemaknya cukup banyak. Tentu hasilnya akan berbeda. Nah, karena ini agak-agak susah karena perlu pengalaman dan juga hitungan, saya mungkin bisa berikan sedikit guide-nya saja. Jadi kalau misalkan Anda pakai daging sapi yang kualitas nomor 1, yang premium, yang sedikit lemaknya, biasanya pemakaian esnya bisa sekitar 30-40% dari jumlah dagingnya. Jadi kalau misalkan dagingnya 1 kilo, esnya bisa sekitar 300-400 gram. 500 gram gimana? Bisa jadi oke, dengan catatan memang kualitasnya bagus ya dagingnya. Nah, kalau sementara menggunakan ayam, itu saya biasanya pakai sekitar 10-20% aja. Jadi 1 kilo es batunya 100-200 gram aja. Sementara kalau mixnya ini berarti perlu disesuaikan tengah-tengahnya. Makanya karena tidak ada acuan yang pasti, hal yang terbaik adalah satu, memastikan si tukang gilingnya tadi itu ngerti nggak takarannya harus berapa. Dan kedua, kalau memang mereka kelihatannya ragu-ragu, nggak ngerti, sebaiknya Anda antisipasi dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang sifatnya bisa mengikat cairan yang berlebih. Di mana alternatifnya ada 2, bisa pakai karagenan KRI 02 atau Anda bisa pakai M100FT. Apakah keduanya perlu dipakai? Tergantung kondisi Anda. Kalau Anda sudah giling dan Anda punya pengalaman nih, jadi sudah giling, masih bisa dicetak walaupun agak kebanyakan esnya, tapi masih bisa dicetak, seharusnya menggunakan karagenan KRI 02 saja cukup. Tapi kalau ternyata pengalaman yang lalu terakhir giling terlalu lembek sekali, susah untuk dicetak juga, maka kemungkinan Anda perlu kombinasi, jadi menggunakan M100FT supaya adonannya lebih bagus dan juga karagenan KRI 02. Terakhir, yang keempat, ciri-ciri yang harus Anda perhatikan adalah tukang giling Anda itu mau mendengarkan Anda atau enggak. Nah, saya tahu ini yang paling susah, makanya saya taruh yang paling terakhir. Kenapa? Karena gini. 1, ketika tukang giling Anda tidak mau mendengarkan Anda, bagaimana Anda yakin hasil gilingannya sesuai dengan keinginan Anda? Karena kalau kita ngomong giling bakso, orang bikin bakso kan macamnya banyak. Ada yang mau kualitas premium yang bagus, ada yang mau tengah-tengah, ada yang mau bikin pentol cilok yang murah. Sehingga seharusnya semua takarannya berbeda. Bayangkan gini, Anda mau bikin bakso yang kualitas bagus, Anda sudah bawa bahan terbaik, Anda sudah bilang, tapi tidak didengarkan dan disangka Anda mau bikin jualan bakso yang murah-murah. Sehingga esnya dibanyakin, ditambahin tepung supaya hasil adonan Anda lebih banyak. Kira-kira hasilnya gimana? Kan jadi nggak sesuai kan? Sehingga yang terakhir, memang yang perlu Anda perhatikan adalah apakah mereka biasa diajak ngobrol? Ya mungkin Anda perlu agak cerewet ya. Apakah mereka mau mendengarkan Anda? Kalau ternyata enggak, dan ternyata kebetulan mereka juga takarannya nggak karuan, yang lain-lain juga prosesnya tidak bagus, maka kemungkinan Anda perlu mengganti tukang giling Anda. Memang salah satu faktor yang repot lagi, kalau di daerah-daerah tertentu terkadang tukang penggilingan ini terbatas sekali. Sehingga Anda mau ganti pun mungkin tidak ada alternatif. Kalau sudah seperti itu, mungkin solusi terbaik adalah Anda coba menggiling sendiri. Anda beli alat seperti food processor, itu yang masih murah, terjangkau, itu bisa. Kalau Anda sudah kelasnya cukup gede, mungkin Anda bisa waktunya investasi untuk beli bowl cutter sendiri. Seharusnya kalau kapasitasnya bukan yang ratusan kilo, nggak terlalu mahal juga. Nah, kalau Anda khawatir giling sendiri kan saya nggak tahu caranya gimana,
terus metodenya harus gimana, apa yang harus dilakukan, maka Anda bisa coba konsultasi dengan tim yang saya siapkan. Kalau Anda nonton ini di YouTube, nomornya seperti biasa ada di deskripsi, Anda bisa cek sana. Tapi kalau Anda tertarik dan Anda menemukan video ini bukan dari YouTube, komen aja. Nanti saya kasih nomor yang bisa Anda ajak konsultasi. Seharusnya Anda bisa dibantu untuk metodenya seperti apa, terus bahannya bagaimana, dan bahkan kalau Anda butuh acuan resep yang bagus yang sesuai dengan keinginan Anda gimana, seharusnya bisa dibantu juga.